Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten ketiga dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Dan di konten ketiga hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Liverpool versus Arsenal yang dimenangkan Liverpool dengan skor 4-0. Yang kedua antara Leicester versus Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor 0-3. Saya ada membuat konten preview kan tentang dua pertandingan ini teman-teman. Dan telah saya jelaskan serta tegaskan dalam konten preview tersebut bahwa Arsenal belum menjadi tim yang rapi dalam menyusun serangan dan juga belum solid di lini pertahanan. Artinya jika Arsenal bisa terhindar dari kekalahan telak lawan Liverpool, maka itu merupakan kemenangan tersendiri bagi Arteta. Dan ternyata betul Arsenal tidak bisa terhindar dari kekalahan telak dan Arsenal kembali kalah telak setelah sebelumnya terakhir kali Arsenal itu kalah telak lawan Manchester City pada akhir bulan Agustus dengan skor 5-0, kali ini kalah lawan Liverpool dengan skor akhir 4-0. Seperti yang juga saya jelaskan dalam konten preview tersebut bahwa kekuatan Liverpool itu berada di lini serang. Sebelum pertandingan ini terlihat jelas bahwa kesulitan Arsenal itu dalam urusan mencetak gol. Karena Arsenal baru mencetak 13 gol, sedangkan Liverpool itu kebalikannya. Telah mencetak total 31 gol sebelum pertandingan ini loh. Jadi terlihat kan bagaimana efektivitas Liverpool di lini depan itu membuat mereka begitu mudah untuk meraih kemenangan lawan Arsenal yang pertahanannya baru saja mulai solid. Karena kan dalam 8 pertandingan sebelumnya Arsenal sedikit kemasukan gol. Tapi juga saya sudah jelaskan bahwa Arsenal itu dalam 8 pertandingan terakhir Premier League belum ketemu klub besar lagi. Kan terakhir tadi sudah saya katakan ketemu klub besar itu adalah lawan City di mana mereka juga dibantai dengan skor 5-0. Kemudian bagaimana dengan Chelsea? Dalam konten preview tersebut telah saya tegaskan bahwa Leicester itu akan sulit menang lawan tim yang punya pertahanan yang solid seperti Chelsea. Kita tahu Chelsea punya pertahanan terbaik untuk saat ini di Premier League. Baru kemasukan 4 gol dari total 12 pertandingan awal musim ini. Jadi memang tidak akan mudah untuk Leicester mencetak gol lawan Chelsea. Bahkan tim seperti Liverpool pun pada saat Chelsea bermain dengan 10 pemain saja tidak bisa mencetak gol. City susah payah mencetak 1 gol lawan Chelsea. Apalagi Arsenal yang tidak bisa mencetak gol lawan Chelsea. Jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi Brendan Rodgers untuk membuat timnya meraih kemenangan. Tapi di pertandingan ini justru Leicester terus-menerus mendapatkan pressing dari para pemain Chelsea. Karena walaupun Leicester adalah tuan rumah, tapi terlihat sepertinya Chelsea bermain di kandang sendiri. Karena Chelsea terus yang menyerang. Jauh lebih banyak peluang itu dari para pemain Chelsea dibandingkan para pemain Leicester. Bahkan di babak pertama teman-teman, Leicester tidak mendapatkan satu pun peluang yang berbahaya yang bisa menjebol gawang dari Mendy. Gila gak tuh? Ini pertama kali loh saya nonton di Premier League bahwa ada tim main away dan tim tuan rumah itu tidak bisa menciptakan satu pun peluang. Bukan saja yang on target, tapi yang off target pun gak ada dari Leicester. Wah, ngeri banget ini permainan Chelsea. Memang saya bukan penggemar Chelsea, saya penggemar Arsenal, tapi saya harus fair. Mengerikan sekali permainan Chelsea. Leicester saja yang bermain di kandang sendiri itu, ya, tidak bisa menciptakan satu pun peluang ke gawang Chelsea di babak pertama. Tahu menit keberapa baru Leicester itu bisa menciptakan peluang? Menit ke-58 dari Maddison. Perlu menunggu begitu lama. Dan pada menit ke-58 itu kan Chelsea sudah unggul lebih dulu. Sudah unggul 0-2. Ya tentu sulit juga untuk para pemain Leicester untuk counter pressing dengan cara permainan Chelsea. Nah jadi disinilah kita kembali melihat peran dari pelatih itu sangat penting. Seperti Thomas Tuchel di mana dia awalnya itu membuat Chelsea tangguh di lini pertahanan. Kemudian bermain compact dan kolektif seperti yang saya jelaskan juga dalam konten preview. Jadi triple C nih, Chelsea, compact, and collective. Itu yang membuat Chelsea kembali meraih kemenangan telak di pertandingan away mereka lawan Leicester. Kita tahu sebelumnya juga Chelsea menang telak lawan Arsenal ya, tapi ya kita tahu bahwa Arsenal kan kalau lawan tim-tim besar seperti yang tadi sudah saya katakan ya sulit lah untuk meraih kemenangan. Tapi Arsenal masih merupakan salah satu tim besar, cuman memang mereka bukanlah tim yang kuat. Jadi saya pikir percuma saja sebagian besar dari kalian yang komen dan membuli saya bahwa tuh Arsenal dibantai. Ya masih lebih memalukan MU dong. MU dibantai itu oleh tim promosi dengan skor 4-1 pula. Ya kan, lebih banyak peluang dari tim promosi tersebut. Ya kan, kalau Liverpool wajar menang lawan Arsenal dengan skor 4-0. Justru lebih sakit MU kalah di kandang sendiri lawan Liverpool tanpa memberikan perlawanan. Tapi para pemain Arsenal tetap memberikan perlawanan kok.
Cuma ya memang mereka kalah dalam urusan menciptakan peluang atau juga efektif di lini depan. Dan memang Liverpool tidak mudah juga untuk mencetak gol karena ada peran dari Ramsdale yang pernah saya jelaskan. Ini salah satu penjaga gawang terbaik saat ini di Premier League. Walaupun para pemain dari tim lawan itu bisa melewati pertahanan Arsenal yang baru saja mulai solid, tapi jika sudah lewat maka tetap ada Ramsdale. Maka itu banyak penyelamatan yang dilakukan Ramsdale sebelum akhirnya Liverpool bisa mencetak gol melalui Sadio Mane, itu pun dari set piece, bukan dari open play. What a good goal. Ya kan, kita lihat Trent yang memberikan umpan dan Mane bisa menyelinap di antara para pemain Arsenal sepertinya Gabriel tuh yang tidak mampu memotong bola yang dilepaskan oleh Trent ke dalam kotak penalti. And Arsenal coba untuk mencetak gol. Mereka dapat peluang. Saya pikir peluangnya itu dari Lokonga ya, yang dari jarak jauh tuh Lokonga yang hampir mencetak gol, tapi bisa di-save oleh Alisson. Dan para pemain Arsenal pun tetap coba keluar menyerang. Mereka ada mencetak gol tapi dianggap offside. Artinya kan para pemain Arsenal ini tidak hanya berdiam bertahan, tapi mereka juga berani keluar menyerang. Dan memang Arteta juga tidak mengandalkan pemain yang kreatif ya. Dia kembali tidak memainkan Odegaard, dia menurunkan Lacazette agar bisa bekerja keras dan juga lebih banyak berada di tengah. Liverpool kehilangan Henderson, tapi Liverpool masih punya Thiago yang bermain bagus di pertandingan ini. Liverpool masih ada Chamberlain, mantan pemain Arsenal yang bermain Spartan di pertandingan ini. Liverpool masih ada Tsimikas. Jadi artinya Liverpool ini punya materi pemain yang merata. Dan para pemain Liverpool itu kan mayoritas adalah pemain-pemain yang lama. Jadi lebih kompak permainannya dibandingkan Arsenal yang banyak pemain barunya. Lihat saja tuh Nuno Tavares melakukan kesalahan kan, kasih giveaway kepada Jota, dia kasih bola begitu aja. Ya Jota mana mungkin miss dalam posisi seperti itu. Ben White sliding, dia capping, dia gocek, dia cetak gol. Ya sulit juga untuk Ramsdale kan ketika ada kesalahan seperti itu. Jadi memang Arsenal ini bedanya banyak pemain-pemain baru teman-teman, seperti Nuno Tavares, seperti Lokonga dan juga Tomiyasu. Yang tentu sulit bagi mereka untuk bisa bermain sebagai satu unit yang tangguh ketika lawan tim-tim besar di mana mayoritas pemainnya tuh sudah lama berada di klub tersebut. Jadi jelas kalah kelas Arsenal. Kemudian juga lihat dong proses golnya itu. Dari siapa itu yang mencetak gol? Saya lupa. Kalau nggak salah ya. Betul, Salah mencetak gol. Kan kita lihat bagaimana tuh prosesnya. Jota ke Mane. Mane ke Salah. Lihat teamworknya. Nah teamwork ini juga sangat penting. Dan Liverpool memang efektif di depan. Sehingga Salah juga bisa mencetak gol ketiga. Arsenal ada peluang juga di babak kedua kan. Partey hampir mencetak gol. Aubameyang hampir mencetak gol. Tapi itu dia sulit untuk Arsenal mengkonversi peluang-peluang untuk mencetak gol. Belum banyak pemain mereka yang mencetak gol. Beda dengan Liverpool. Liverpool itu adalah rajanya dalam urusan mencetak gol. Tim produktif musim ini. Luar biasa dari cara Liverpool itu mencetak gol. And then Minamino bisa mencetak gol juga melalui proses kerjasama yang baik di mana Trent Alexander-Arnold bisa memberikan umpan yang akurat kepada Minamino yang lebih cepat melakukan pergerakan dan bisa mencetak gol keempat untuk Liverpool. So this was a world class performance from Liverpool. Memang ada sedikit keributan di antara Klopp dan juga Arteta, tapi saya pikir itu adalah bagian dari pertandingan dan Arteta tentu juga sebetulnya ingin agar Arsenal minimal mencuri poin. Tapi saya dari awal telah jelaskan bahwa Arsenal siap kalah dan betul ternyata Arsenal kalah, dan saya juga telah tegaskan bahwa jika saja Arsenal tidak kalah telak maka itu adalah kemenangan tersendiri untuk Arteta, tapi Arsenal kalah telak dan saya tidak malu, saya tidak kecewa karena saya memang sudah tahu bahwa kemungkinan Arsenal itu akan kalah telak. Tapi tentu saya sedih teman-teman. Ya tapi gak masalah bagi saya karena saya juga paham bahwa materi pemain Arsenal itu belum matang. Kita tunggu nanti, kasih Arteta 1-2 bulan lagi untuk mematangkan para pemain Arsenal yang saat ini masih setengah matang. And now to the second match, Leicester versus Chelsea. Seperti yang telah saya tegaskan di konten preview bahwa Leicester akan sulit menang lawan Chelsea dan Chelsea punya peluang besar menang lawan Leicester karena Chelsea adalah tim yang solid di lini pertahanan dan sulit untuk Leicester menang lawan tim-tim yang punya pertahanan yang solid, sedangkan Chelsea adalah tim yang efektif dalam urusan mencetak gol. Buktinya apa? Sebelum pertandingan lawan Leicester itu, Chelsea telah total mencetak 27 gol ya dari 12 pertandingan. Dan dari 27 gol tersebut teman-teman sudah ada 15 pemain dari Chelsea yang berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Artinya apa? Artinya Chelsea punya materi pemain yang merata dalam urusan bertahan dan juga dalam urusan mencetak gol. Coba saja Anda lihat di pertandingan lawan Leicester itu Chelsea tidak bermain dari awal dengan striker murni. Tapi Chelsea mampu mencetak 3 gol. Memang Pulisic masuk sebagai pemain pengganti, sebagai striker untuk mencetak gol. Tapi Pulisic kan tidak bermain dari awal. Sebelum juga Pulisic bermain, Chelsea itu were in total control. Chelsea telah mencetak 2 gol di babak kedua. Masuknya Pulisic menambahkan opsi untuk Chelsea dalam urusan membangun serangan. Dan ternyata Chelsea bisa mencetak gol tambahan. Nah ini sudah menunjukkan bukti bahwa Chelsea merupakan salah satu
calon kuat untuk menjadi juara musim ini selain Manchester City dan Liverpool. Bukan saja Chelsea, ada 2 tim lainnya menurut saya. Tapi bedanya Chelsea ini sangat amat solid di lini pertahanan dan juga Chelsea sering kesulitan ketika ada tim lawan itu mampu melakukan counter pressing. Tapi Leicester tidak bisa melakukan counter pressing. Leicester terus-menerus tidak mau bertahan di match ini. Buktinya seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa Leicester itu baru bisa menciptakan peluang itu di babak kedua. Dan juga memang ada peluang berbahaya dari Leicester yang di shooting oleh Amartey bisa ditepis oleh Mendy. Tapi jikapun itu masuk, bukan berarti Leicester akan bisa mendapatkan poin. Enggak, permainan Chelsea itu sudah stabil banget dari menit-menit awal. Chilwell seharusnya kan sudah bisa mencetak gol. Tendangannya kena tiang, satu lagi di save. Jika bukan karena Kasper Schmeichel, maka saya pikir Chelsea sudah menang 5 atau 6-0 di pertandingan ini. Benar-benar buruk permainan Leicester. Bukan karena memang para pemainnya buruk, tapi mereka tidak bisa mengatasi permainan cepat, permainan pressing dari para pemain Chelsea, dan juga one-two passing. Tidak banyak passingnya. Kante saja bisa mencetak gol. Lihat, memang saya melihat bahwa para pemain Leicester itu mungkin mengira ya, Kante itu akan memberikan umpan, tapi ternyata Kante langsung syuting karena tidak ada penutupan gerakan yang dilakukan oleh para pemain Leicester dari pergerakan yang dilakukan oleh Kante, sehingga dia punya keleluasan untuk melepaskan tendangan. Rudiger mencetak gol. Proses gol yang indah dari set piece. Dia bisa melompat jauh lebih tinggi. Pulisic juga proses golnya begitu bagus. Jika saya tidak salah, tuh yang memberikan umpan adalah Ziyech. Ya, jadi kita lihat bahwa skema serangan dari Chelsea ini sudah rapi. Permainannya pun indah. Jadi jika ada yang lagi mengkritik Chelsea bahwa Chelsea bukanlah tim yang efektif dalam urusan mencetak gol, gol-golnya sebagian besar adalah berbau keberuntungan, maka saya pikir orang tersebut perlu berkali-kali melihat beberapa match dari Chelsea musim ini. Saya tidak melihat ada faktor keberuntungan dari kemenangan-kemenangan Chelsea. Reece James yang merupakan pemain favorit saya. Lihat penampilannya di pertandingan ini, luar biasa. Dia bisa mengimbangi Chilwell di kiri, James di kanan. Jadi balance banget nih permainan dari Chelsea. Di depan tajam, padahal Lukaku belum bermain lagi. Di belakang juga bagus, ada Chalobah yang bermain kali ini. Dan di tengah Mason Mount sudah bermainnya efektif. Sayang Havertz tidak tajam. Ya, tapi dia juga banyak memaksa para pemain Leicester untuk melanggarnya. Dari Leicester, memang mereka kehilangan Tielemans. Karena Tielemans adalah salah satu pemain yang kreatif. Tapi has a team. Saya tidak melihat tim ini bisa bermain rapi di pertandingan ini karena itu dia. Diblok terus, diintercept terus di lini tengah. Jadi ini adalah kemenangan yang berharga tentunya bagi Thomas Tuchel karena dia masih bisa menjaga jarak dengan Manchester City dan juga West Ham kalah kan. Ya, kita tunggu nanti bagaimana konsistensi dari Chelsea dan saya sangat menunggu pertandingan Chelsea nanti lawan Manchester United. Apakah Chelsea bisa atau tidak mengalahkan MU? Jika Chelsea bisa mengalahkan MU, artinya ya memanglah ya tim-tim akan sulit nantinya untuk mengalahkan Chelsea. Dan saya juga menunggu apakah Chelsea bisa clean sheet atau tidak lawan Manchester United. Itu juga sangat penting. Apalagi sekarang setelah kabar bahwa Ole sudah dipecat, ya bisa juga nanti para pemain MU menggilakan. Tapi tidak akan mudah juga bagi MU dan saya pikir juga tidak akan mudah bagi Chelsea. Setiap pertandingan bagaikan pertandingan final untuk Chelsea dan juga tim-tim besar lainnya yang akan coba untuk menjadi juara musim ini. But not for Arsenal. Saya ulangi lagi, not for Arsenal. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa Arsenal itu tidak punya target untuk menjadi juara, apalagi untuk bersaing di papan atas. Yang penting Arsenal itu bisa masuk at least ke top 5 agar musim depan bisa bermain di Europa League. So we wait for the next matches of Arsenal and Chelsea. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Seperti biasa, saya harus mengucapkan no hate, only football. Salam sepak bola.